dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang agenda setting dalam media massa. saya Sonya, saya Fitria. Saya Citra. check this out. Oke, pertama-tama marilah kita ketahui apa sih media massa itu. Media massa adalah saluran komunikasi politik yang sering digunakan untuk menyalurkan kepentingan-kepentingan. Hal tersebut dikarenakan karena media massa dapat mengangkut pesan-pesan secara masif dan terpancar luas ke publik. Informasi yang ada di media massa dianggap sangat penting dalam mempengaruhi pemahaman atau interpretasi masyarakat. Info tersebut kemudian berkembang menjadi opini dan pendapat yang nantinya akan mempengaruhi tindakan publik. Di sisi lain, media massa mendapat keuntungan karena adanya perkembangan politik ini. Karena berita inilah yang nantinya akan dicari dan diburu oleh masyarakat, dan media massa mempunyai bahan yang menarik untuk mempublikasikannya. Inilah mengapa politik sangat bergantung pada media massa dan media massa tidak bisa lepas dari politik. Selanjutnya, ada fungsi politis dari media massa menurut Day and Ziegler yang akan dibacakan oleh teman saya. Dan menurut Day and Ziegler, ada 5 fungsi politis media massa. Yang pertama adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini adalah jika ada suatu berita, langsung diberitakan. Lalu yang kedua adalah fungsi interpretasi. Jadi beritanya itu tidak semata-mata langsung diberitakan seperti itu. Jadi harus melalui beberapa tahapan, seperti melalui framing dulu, terus melalui dari sumber-sumber yang terpercaya. Yang ketiga adalah fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi itu seperti kita mendistribusikan berita tersebut agar semua orang bisa mengetahuinya. Lalu yang keempat adalah fungsi agenda setting. Fungsi agenda setting itu seperti menonjolkan beberapa part di dalam berita itu. Lalu yang terakhir adalah fungsi persuasi. Fungsi persuasi adalah fungsi yang untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam berita tersebut. Hal ini, fungsi persuasi ini sangat jelas ketara pada saat kampanye. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengaruh media massa terhadap pendidikan politik di Indonesia. Jadi, suatu berita di Indonesia itu sudah ditanamkan ideologi A. Lalu, di media massa yang lainnya akan ditanamkan dengan ideologi B. Lalu, masyarakat bisa memilih, dia akan memilih ideologi A dengan pemberitaan A atau ideologi B dengan pemberitaan B. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ria. Kemudian kita akan masuk di dalam teori agenda setting. Agenda setting adalah upaya media untuk membuat pemberitaannya menjadi seakan-akan merupakan saluran isu dan peristiwa. Ada kerangka, kemudian strategi yang dijalankan media di baliknya, sehingga pemberitaan tersebut terkesan seolah-olah muncul pada saat peristiwa tersebut, dan pemberitaan tersebut akan booming di mana-mana, di media cetak, media elektronik, juga media massa. Di dalam agenda setting, kita juga dapat mengambil studi kasus yang ada di sekitar kita, yaitu pada saat pemilihan presiden tahun ini. Di dalam media elektronik, yaitu televisi, stasiun TV1 selalu memberitakan sisi positif dari calon presiden Prabowo. Yang kita ketahui setiap harinya di televisi TV1, kita selalu melihat headline yang memberitakan semua sisi positif dari calon presiden Prabowo. Hal ini dapat real sekali kalau agenda setting sangat diterapkan di TV1 tersebut. Mereka memilih mana berita yang layak untuk ditampilkan dan mana berita yang tidak seharusnya ditampilkan. Ini adalah contoh lain dari peran agenda setting dalam media massa. Fenomena sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat, dipilih oleh media meskipun fenomena tersebut sudah biasa terjadi di masyarakat. Oke, kelompok kami akan memberikan kesimpulan. Menurut kamu kesimpulannya apa? Jadi, agenda setting itu sebelum berita itu diluncurkan ada pengaturan-pengaturan dulu di belakang layar. Mana berita yang disukai masyarakat itu nanti yang akan dikeluarkan dan menjadi headline news dari berita tersebut. Menurut kamu? Kalau di agenda setting selalu ada berita yang dilebih-lebihkan, juga ada berita-berita yang dikurang-kurangkan. Kalau kamu? Di dalam agenda setting ada istilah news does not choose itself. Yang artinya?
Jadi artinya sebuah berita tidak memilih dirinya sendiri untuk dipublikasikan pada masyarakat. Itu maksudnya. Jadi, saran dari kelompok kami adalah Menurut saya, media massa harus menjadi media massa yang jujur. Maksudnya jujur, jadi media massa tidak boleh melebih-lebihkan dan mengurangkan suatu pemberitaan. Boleh ditonjolkan, tapi tidak boleh dilebih-lebihkan. Kalau kamu? Dan juga masyarakat itu harus pintar dan selektif dalam melihat berita yang ditontonnya nanti. Jangan hanya percaya pada satu sumber pemberitaan. Hai, sekian penjelasan video dari kelompok kami tentang agenda setting. Dalam media massa. Saya Sonya. saya Fitria. Saya Citra. If you like it, subscribe. Pretty girl, you should be smiling. A girl like you should never look so blue.